Santapan Harian Jumat 10 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-52, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam setiap tapak kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia 52 ayat 1-11. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat, kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Sahabat Santapan Harian, dalam masa hidupnya, Zedekia melakukan hal jahat di mata Tuhan. Kejahatannya telah membuat Allah membuangnya dari hadapannya. Kengerian hukuman itu menimpa Raja Zedekia serta keluarga dan bangsanya.
Lebih dari 2 tahun Babel mengepung Yerusalem sehingga mereka menjadi terisolir dan menderita kelaparan. Dalam kondisi demikian, melarikan diri dilihat sebagai solusi oleh Zedekia. Dengan dikawal tentara, ia melarikan diri ke Araba, Yordan. Namun ternyata sangat miris kondisi Zedekia setelah tertangkap. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri penyembelihan anak-anaknya. Matanya dibutakan dan ia dibelenggu hingga hari matinya. Rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem dibakar. Perkakas rumah Tuhan diangkut ke Babel. Para imam dan pelayan rumah Tuhan, juga prajurit dan rakyat negeri diangkut ke Babel. Porak-poranda dan tangisan melanda. Zedekia adalah raja boneka yang diangkat Babel untuk menggantikan Yoyakin. Namun, ternyata Zedekia bersekongkol dengan Mesir dan memberontak terhadap Babel. Ia ingin membebaskan diri dari cengkraman Babel. Jelas, Zedekia berpikir secara politis untuk melepaskan diri dari hukuman Allah melalui Babel. Semestinya, Zedekia mengikuti penghukuman itu, bukan berkoalisi dengan Mesir dan negara lainnya untuk melawan Babel. Zedekia tak ikhlas untuk menerima hukuman Tuhan. Ini pelajaran penting bagi kita semua untuk bersikap ikhlas ketika menerima konsekuensi dari tindakan kita yang salah dan tak berkenan bagi Allah. Ikhlas artinya menerima semua konsekuensi dan tindakan menentang Allah, bukan mengatur strategi untuk melepaskan diri dari konsekuensi. Sikap ksatria yang seharusnya dimiliki murid Kristus adalah hati yang ikhlas untuk menjalani konsekuensi dan hati yang hancur yang mau memohon pengampunan Tuhan. Bertanggung jawablah dengan menerima semua konsekuensi, bukan melarikan diri dengan melakukan dosa untuk menutupi dosa. Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu kami tersungkur. Sebagaimana adanya diri ini celah, buta, dan juga keluh. Ya anak domba Allah kami datang kini kepadamu. Ampunilah kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.